Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda tentunya dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1. Nah, beberapa pemain telah resmi berganti baju untuk di putaran kedua ini. Nah, ada siapa saja sih? Nah, berita ini akan kami rangkum dengan berita-berita lainnya dari klub-klub Liga 1. Tapi seperti biasa, sebelum kita bahas semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, langsung aja, inilah Rio Sport edisi kali ini. Di saat tim lain mungkin meliburkan skuadnya pada 1 Januari yang bertepatan dengan tahun baru, para punggawa Persib justru rencananya akan berangkat ke Bali untuk melakukan persiapan jelang seri keempat. Tanggal 7 Januari mendatang, Persib sudah harus berjumpa Persita di Stadion Ngurah Rai. Jangka waktu 1 minggu dianggap Rene Albert seharusnya bisa adaptasi dengan suasana dan cuaca Bali yang terkenal sangat panas. Dalam rombongan ini tampaknya akan ada beberapa pemain yang tak ikut serta, seperti Victor dan Ezra yang masih membela timnas, dan Maklok yang harus terbang lebih dulu ke Bali karena ada urusan keluarga di Bali. Sementara pemain asing yakni Basim Rashid yang jika hari Kamis 30 Desember ini tak datang atau paling lambat 31 Desember tak datang ke Persib, maka akan menyusul. Namun jika melihat tanggal Rashid di karantina yakni 20 Desember, seharusnya 30 Desember ini Rashid pun sudah bisa bergabung ke Persib. Sementara Bruno sendiri sudah tes medis di Persib dan harus menunggu hasil tes selama 2 hari mendatang. Sementara itu, lagi-lagi Komisaris PT PBB Haji Umu Muhtar memberikan pernyataan untuk Persib di seri 4 ini. Menurut Umu, hal yang harus dilakukan Persib adalah fokus dan jangan anggap enteng lawan. Umu berjanji jika Persib mampu raih hasil positif di seri 4 dan juara musim ini, bonus super besar telah ia siapkan untuk para punggawa Persib. Striker baru Persib David Da Silva pun membeberkan kelemahan tim Persib. Menurut David, tim ini sebenarnya sangat kuat, namun kelemahan para pemain Persib adalah stamina. Ya, stamina inilah yang membuat para pemain kehilangan fokus dan akhirnya permainan pun berantakan. David mengaku sejak Liga 1 bergulir, dirinya telah melihat permainan tim Persib dan ia pun tahu kekurangan tim ini. Untuk itu, menurut David, tak ada jalan lain jika ingin juara. Persib harus kerja keras, bukan aja dari para pelatih namun juga para pemainnya. Meskipun menderita kekalahan di final leg pertama AFF Suzuki Cup 2020 kontra Thailand, namun prestasi pelatih timnas Indonesia Sintayong mendapat banyak apresiasi dari warganet. Bahkan banyak yang menginginkan Sintayong untuk melatih klub di Indonesia. Seperti yang diposting di akun Instagram Galeri Boboto, terlihat foto Sintayong dengan hashtag "Halo coach, gak ada niat ngelatih Persib gitu?" Jelas postingan ini dibanjiri ribuan komentar, namun kebanyakan komentar justru tak setuju Sintayong jika melatih Persib. Pasalnya para netizen menganggap gaya melatih Sintayong pasti akan bentrok dengan gaya dari manajemen Persib. Sintayong yang terkenal dengan kegemarannya memakai pemain lokal dan muda tentu akan bentrok dengan para pemain Persib. Pasalnya kita tahu para punggawa Persib rata-rata sudah berumur. Jika Sintayong melatih Persib, otomatis 80% skuad Persib pasti akan dibuang. Lalu ada juga yang berkomentar, jika Sintayong ke Persib, sanggupkah Persib membayar gaji Sintayong yang 16 miliar per bulan? Dan berbagai komentar-komentar kocak lainnya. Sejauh ini postingan ini belum dapat respon dari Sintayong atau pihak manajemen Persib. Ya, rek nanya ke Boboto, kumaha lur? Emang setuju gitu lamun Sintayong ke Persib? Sok atau komentar tuh.
Persik Kediri kembali menambah amunisi baru. Ia adalah striker asal Persikabo Ahmad Novian Dhani. Dhani diperkenalkan Persik di akun Instagram resmi Persik Kediri. Dhani dikontrak hingga akhir musim dengan status pinjaman dari Persikabo. Meskipun pelatih Persib Bandung Robert Renabet sudah menyatakan tak akan ada pemain lokal yang dilepas atau menambah pemain baru apalagi asing, namun Persib terus dikait-kaitkan dengan sejumlah rumor pemain baru. Bahkan kali ini, rumor ini melibatkan klub saudara Persib yakni Persebaya. Persebaya tengah diguncang. Pasalnya gelandang andalan mereka yakni Taisei Marukawa kabarnya diminati bobotoh untuk direkrut Persib. Meskipun jika tak bisa musim ini, para bobotoh menginginkan Taisei berseragam Persib di musim depan. Bahkan ada isu beredar jika pihak Persib dan Persebaya telah setuju menukar dua pemain andalannya masing-masing, yakni Taisei ke Persib dan Febri Haryadi ke Persebaya. Apalagi berita ini diperkuat sebuah foto yang beredar yang menunjukkan jika pemilik Persebaya Azrul Ananda bertemu dengan komisaris PT PBB Haji Umum Muhtar. Namun saat dikonfirmasi, Azrul mengatakan foto ini fix editan. Ia mengaku belum lagi bertemu dengan petinggi Persib sejauh ini, dan Azrul pun menyatakan jika foto ini adalah dirinya bersama Ketua Perbasi Surabaya Anggito Abimana pada 2010 silam. Namun andai kata dua pemain ini ditukar, apakah sepadan? Mengingat dua pemain ini berbeda status. Taisei pemain asing sementara Febri adalah pemain lokal. Jika kita bicara soal skill, keduanya dibilang sedikit berimbang, sama-sama cepat, lincah, dan agresif. Namun soal ketajaman jelas Taisei unggul dibanding Febri. Namun jika speed, jelas Febri unggul di atas Taisei. Soal harga, keduanya berimbang, di mana Taisei berharga 6,52 miliar rupiah, sementara Febri berharga 6,6 miliar rupiah. Lalu, apakah bonek setuju? Lalu, apakah bobotoh juga setuju jika dua pemain ini ditukar? Usai diperkenalkan ke publik, Makan Konate akhirnya mengungkapkan alasannya bergabung dengan Persija Jakarta. Ada ambisi tersendiri yang Konate tuju, yakni mengukir sejarah salah satu pemain asing yang bisa membela 4 klub rival tanah air. Karena diketahui sampai sejauh ini belum ada pemain asing yang bisa membela 4 klub rival di Indonesia, kecuali Rafael Maitimo saja yang mampu melakukannya. Namun dengan catatan saat di Persib, Rafael Maitimo sudah menjadi WNI, maka jelas Konate akan jadi satu-satunya pemain asing yang bisa membela 4 tim rival di tanah air. Persela Lamongan kembali mengumumkan 2 rekrutan terbarunya, ialah Nerius Alom dari PSIS Semarang dan Kahar ex PSCS Cilacap. Keduanya direkrut hingga akhir musim ini. Sementara itu, untuk mengantisipasi jika Ivan Carlos hengkang atau dilepas, pihak Persela kabarnya telah mengajukan tawaran pada Persebaya untuk memboyong striker asal Brazil Jose Wilson. Fabiano Beltrame dipastikan akan memperkuat Arema FC di sisa paruh kedua ini. Rencananya pihak Arema akan mengumumkan Fabiano pada publik pada tahun baru nanti. Fabiano sendiri berstatus pinjaman dari Persis Solo. Selain Fabiano, kabarnya ada 4 pemain lagi yang akan diperkenalkan bersamaan pada tahun baru itu. Persita Tangerang kembali menambah amunisi, ialah bek tengah milik Sriwijaya FC Obed Choiri. Obed direkrut Persita dengan status pinjaman hingga akhir musim. Obed sendiri baru saja dibubarkan oleh manajemen Sriwijaya FC usai gagal promosi ke Liga 1. PSM Makassar resmi mengumumkan pelatih barunya, ialah pelatih asal Belanda Joop Gal. Saat ini Gal sedang menjalani karantina. Datangnya Gal diharapkan mampu mengangkat prestasi PSM Makassar. Sejumlah pemain baru pun tengah disiapkan, seperti Kazuki Takahashi dan Ramdhani Lestaluhu. Namun yang pasti, 2 Belanda yakni William Pluim dan Anko Jansen akan bertahan di PSM dengan datangnya Joop Gal yang sama-sama Belanda.
Bayangkara FC resmi ditinggal gelandang asingnya asal Brazil Renan Silva. Hal ini diungkapkan Renan di akun Instagramnya. Belum diketahui kemana Renan akan berlabuh selanjutnya. Namun klub Barito Putra dan Madura United yang paling santer akan mendapatkan servis Renan Silva. Klub mana ya? Boas Solosa kabarnya resmi kembali ke Persipura meskipun belum diumumkan secara resmi di akun Persipura ataupun oleh manajemen Persipura. Namun tim Mutiara Hitam ini telah mengganti foto background di akun media sosialnya dengan gambar Boas Solosa. Akun ini sebelumnya tak memasang foto Boas, namun kini kembali Boas pun dipasang. Ini tanda-tanda Boas akan kembali ke Persipura pun terus mencuat. Boas pun dikabarkan telah resmi berpisah dengan Borneo FC. Oke, itulah tadi Rio Sport edisi kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport.